Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sidang Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Desi Natalia STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saudari Febria Margareta STH sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Seksi pelayanan pemuda remaja yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Saudara Martino Lukas Unihin yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian. Saudari Rizky Adelia dan Saudari Grisela yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Hamail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang akan hadir mengikuti ibadah di gereja maupun mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, amin. Berita Jumat hari ini, Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024 pukul 8.30 WIB. Yang bertugas petugas mimbar dari lingkungan pelayanan 2, pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, liturgus Penetua Alice Susiana, song leader Saudari Astriani Yulinsia dan Saudari Febria Margareta STH. Pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alfianto SPD. Liturgi tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan Pengelis bentuk kedua. Nas Alkitab, pembacaan Alkitab dari 2 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 18, khotbah Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita Jumat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk pada hari ini adalah sebagai berikut. Persembahan syukur dari keluarga besar Roni Ciptadi di Banjarmasin atas pemugaran makam Oma atau nenek di Pacinan, Barimba sebesar 2 juta rupiah. Kolekte sekolah hari Minggu Rp83.000. Persembahan syukur keluarga almarhum Andre Ferdiawan sebesar Rp100.000. Persembahan syukur dari keluarga David BL untuk gereja baru sebesar Rp1 juta. Untuk ibadah rumah tangga lingkungan pelayanan 1 di tempat keluarga Bapak Derianson Astion diterima, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2024 waktu pukul 15.30 WIB, tempat rumah keluarga Bapak Derianson Astion, alamat Jalan Kecamatan Gang PDAM Barimba. Petugas liturgus Diakon Estu Nerima, khotbah Ibu Pendeta Yurike MTH, keyboard Bapak Penetua Mardiampong SPD, song leader Ibu Penetua Herti Carolina SPD. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah rumah tangga lingkungan pelayanan 2 kosong. Untuk ibadah rumah tangga lingkungan pelayanan 3 atas permintaan keluarga diundurkan. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapa yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024 waktu pukul 18 WIB jam 6 sore, tempat kebaktian di tempat keluarga Bapak Subarli Agustian, lingkungan pelayanan 2, alamat Jalan Keratak Teheta, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir. Liturgus Bapak Freddy Nugraha. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Simon Palo. Pemain musik Bapak Diakon Budi Alfianto SPD, song leader Bapak Penetua Yuberi Jumben. Diundang Bapak-Bapak SPB untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan seksi pelayanan perempuan yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus tahun 2024
waktu pukul 15.30 WIB, tempat kebaktian di Gereja Betania Barimba. Liturgus Ibu Penatua Alice Susiana. Firman Tuhan disampaikan oleh Saudari Febria Margareta STH. Pemain musik Saudari Meisya. Song leader oleh Ibu Kristina. Diundang ibu-ibu untuk dapat hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda, yaitu pada hari ini Minggu tanggal 4 Agustus tahun 2024, waktu pukul 17 WIB jam 5 sore, tempat kebaktian di Gereja Betania Barimba. Liturgus Sebastian Orlando. Doa syafaat oleh Renoldi P.D. Bagus. Doa persembahan oleh Lelo Dayano. Firman Tuhan Ibu Pendeta Oktavianti STH. Metode khotbah. Nas Alkitab Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai 16 atau 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 11. Diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah ekspresif Resort GKE Kapuas Seberang, yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 4 Agustus tahun 2024, pukul 16 WIB jam 4 sore, tempat kebaktian di Gereja Hampatung. Yang bertugas Penetua Diakon SPRP Jemaat GKE Barimba. Diharapkan kehadiran semua penetua diakon lingkungan pelayanan 1, 2, 3 dan SPRP Majelis GKE Barimba, baik yang bertugas maupun yang tidak bertugas, kita hadir untuk kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Daftar petugas untuk ibadah ekspresif pembukaan atau berita Jumat, Bapak Penetua Mardi Ampong SPD. Worship leader Bethesda Monica. Song leader Diakon Nerna Tutiasi, Alexander Kurniawan dan Yusak Alejandro. Salam presbiter Ibu Penetua Herti Carolina SPD. Pembacaan Alkitab Ibu Diakon Mary Susianti. Pengedar kantong kolekte Diakon Niko Wirawan Jaya, Diakon Sariwati dan Diakon Redi Apili. Penerima tamu Diakon Didianto M.D. Bagus, Diakon Estu Nerima, Penetua Yulita dan Febria Margareta. Petugas LCD dan multimedia Bapak Timotius. Pemain musik Yuni Diana Angelica dan kawan-kawan. Doa konstituri Bapak Penetua Yonatan. Doa penutup Ibu Diakon Esterlin. Dan refleksi oleh SPRP GKE Barimba. Akan dilaksanakan ibadah syukur pembaturan makam almarhum Dale Bungai dan mengenang keluarga yang sudah meninggal. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus waktu pukul 11 WIB setelah selesai ibadah minggu di gereja. Tempat kebaktian rumah almarhum Dale Bungai atau Ibu Diakon Mary Susianti, lingkungan pelayanan 3. Alamat Jalan Kapuas Seberang 2, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Ilir. Petugas liturgus Diakon Niko Wirawan Jaya. Firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH. Pemain musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD. Song leader oleh Ibu Herlina Weuda. Liturgi khusus dari buku Kidung Penghiburan. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah Kapiper digabung dengan KPB Resort Kapuas Seberang, yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024, waktu pukul 15 WIB jam 3 sore, tempat Gereja Yahya. Petugas SPPer Barimba bersama SPB Barimba. Pendeta pelayanan Pendeta Maria Prahesti STH MM. Demikian undangan kami sampaikan. Tertanda pengurus Kapiper dan KPB Resort Kapuas Seberang. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menghadiri ibadah tersebut. Demikian berita Jumat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu Tata Ibadah Hari Pemuda GKE tahun 2024. Shalom, syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan nafas hidup dan memampukan kita untuk hadir dalam ibadah minggu merayakan Hari Pemuda GKE tahun 2024. Masa muda adalah masa menciptakan kenangan dan penuh keingintahuan, mencoba berbagai petualangan, pergaulan, dan mengenal banyak teman. Masa muda hanya dilewati dalam satu masa, tidak dapat diulang dan tidak bisa disesali. Karena itu, orang muda baiklah hidup mencintai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita belajar untuk terus mengenalnya dan lebih dekat, membangun hubungan yang intim dengannya di dalam doa, persekutuan, dan pelayanan. Orang muda diajak memberikan diri untuk dibentuk dan dipakai Tuhan menjadi perpanjangan kasih setia Tuhan, hadir sebagai pembawa damai dan sukacita di tengah hiruk pikuk dunia, menjadi seorang muda yang ramah, menjadi teman bagi semua orang, menjadi pemuda yang rendah hati. Orang muda mengucapkan bahasa yang santun dan menghormati semua orang. Jangan biarkan kesenangan dan kemodernan dunia merebut kemuliaan Tuhan dari seorang muda. Biarlah teknologi dan ilmu pengetahuan membawa seorang muda menjadi kreatif dan inovatif dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan. Marilah kita berdiri bersama-sama menyanyikan himne Remaja Pemuda GKE. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Nyatakanlah sukacita masa mudamu dengan pujian dan tarian. Datanglah dengan hati yang gembira, bawa serta kawan-kawan, pujilah nama Tuhan.
dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Berita anugerah sidang Jumat diundang untuk bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Seperti yang terdapat dalam Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat silakan duduk kembali. Terima kasih ya Tuhan atas segala pengampunan bagi kami. Kami yang berdosa telah Kau layakkan terima kehidupan yang baru dengan kuasa darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Kini kami datang dalam pujian, lebih dalam ku menyembah. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur, pasalnya yang ke-119, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-16. Dengan perikop bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku juga jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Puji-pujian dari Seksi Pelayanan Remaja dan Pemuda Jemaat GKE Barimba.
Tuhan Yesus berkata bahwa manusia itu tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Mari kita sediakan hati untuk mendengarkan suara Tuhan dalam pujian bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk
Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat oleh Ibu Pendeta Desi Natalia STH. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, di pagi hari yang indah pada saat ini kami boleh dimampukan untuk pergi ke gereja ini. Kami yang boleh datang kepada Tuhan membawa setiap kerinduan kami. Bahkan jemaat Tuhan yang boleh beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang berkenan untuk memberkati setiap persekutuan kami. Dan pada saat ini kami mau belajar juga akan kebenaran firman-Mu. Kami sadari akan keterbatasan kami ya Tuhan, tapi kami memohon kuasa daripada Roh Kudus untuk memberikan kepada kami hikmat, sehingga kami mampu untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu ini, tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami juga mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan yang boleh mendengarkannya, dan Tuhan jugalah yang boleh memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. Saya mengajak kita semua untuk berpartisipasi membaca firman Tuhan ini secara bersahut-sahutan dengan perikop Gembalakanlah kawanan domba Allah, ayatnya yang ke-5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita baca bersama-sama yang ke-11. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memelihara kita dengan kasih dan berkat-Nya. Sebagaimana pada saat ini ada suatu kesempatan bagi kita untuk berjumpa dalam kasih dan sukacita dalam persekutuan ini. Dan tentu ini adalah suatu anugerah yang begitu sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan seperti nas almanak yang sudah kita baca, yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11, di mana pada minggu ini, hari ini kita boleh bersama-sama untuk merayakan Hari Pemuda GKE. Bapak Ibu Saudara,
dalam merayakan Hari Pemuda GKE pada saat ini kita tahu bahwa tentunya gereja kita pada saat ini tentunya punya tugas dan tanggung jawab dalam hal pelayanan. Yang tidak hanya dalam setiap kategori yang harus ia layani, tetapi kita punya tugas dan tanggung jawab di sini agar melalui pembinaan, bahkan melalui pendampingan gereja yang tentunya mengharapkan bagi setiap orang-orang yang dewasa, terkhususnya bagi penetua diakon ataupun pendeta, yang tentunya bertujuan untuk bagaimana ya, tidak hanya sekedar melayani bagi pemuda pada saat ini, tapi bagaimana mereka bisa memberikan pendampingan mereka, sehingga diharapkan bagi orang-orang muda ini ya, mereka bisa menuangkan bakat talenta mereka, diberikan suatu ruang untuk benar-benar bisa berkarya dalam gereja, dalam pelayanan, dan juga diberikan suatu kesempatan bagi kita ya, agar bagaimana dari gereja ini bisa membantu anak-anak muda ini untuk bisa melakukan segala yang baik yang berkenan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka ini bisa lebih untuk dapat mengenal Tuhan dan hidupnya takut akan Tuhan. Dan tentunya sebagai orang tua juga tidak hanya ya untuk dapat memberikan pemeliharaan atau untuk hanya membesarkan anak-anaknya, memenuhi kebutuhan mereka secara jasmani, tetapi diajak untuk dapat memperhatikan bahwa anak-anak muda ini harus didorong ya, agar mereka ini bisa mencari jati diri mereka, terlebih tidak hanya pintar dalam akademis ataupun dalam pendidikan, tetapi mereka juga bisa dijadikan sebagai wadah agar mereka ini bisa bertumbuh dalam iman pengenalan mereka kepada Tuhan dan juga terlibat aktif dalam pelayanan yang dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam teks 1 Petrus ini ya, pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan 11, kalau kita melihat di situ secara menyeluruh, di situ diperuntukkan juga berbicara bagaimana tugas ya, seorang penetua, gembala, pemimpin jemaat, agar mereka harus memiliki integritas yang baik, sehingga anak-anak inilah yang nantinya akan melanjutkan kembali tugas mereka, bagaimana mereka bisa sungguh-sungguh mau terlibat dalam setiap pelayanan. Bahkan mereka inilah yang nantinya akan melanjutkan estafet dari setiap kepemimpinan yang sudah kita lakukan. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus dilakukan? Ada suatu nasihat di situ dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini. Sangat jelas di situ dikatakan bahwa di ayatnya yang kelima, demikianlah juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu terhadap seorang yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sangat jelas di situ dikatakan bahwa orang-orang muda harus
harus tunduk terhadap orang-orang yang lebih tua, mereka yang punya pengalaman terlebih dahulu dalam menjalani kehidupan ini. Dan bahkan dikatakan, kamu semua tidak hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang tua, tetapi kepada kita sebagai orang-orang yang muda, untuk bisa merendahkan diri kita terhadap seorang yang lain, tidak sombong dengan bakat, dengan talenta, kemampuan yang kita miliki. Tetapi bagaimana itu semua yang ada dalam pada diri kita, kita bisa bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk rekan-rekan kita yang masih belum menemukan jati diri mereka. Dan dikatakan di situ harus rendah hati. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya, rendah hati. Dan tidak semua orang yang bisa punya kerendahan hati ini di dalam kehidupannya. Terkadang ia sombong dengan apa yang ia miliki, dengan apa yang ada pada dia, talenta karunia yang ada pada dia, sehingga dari kesemuanya itu ia menganggap dirinya ini lebih bisa. Dan ini adalah suatu tugas daripada kita. Karena dikatakan di ayatnya yang ke-6 lebih jelas lagi, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya, dari kesemua apa yang kita miliki ini jangan lupa, karena itu adalah pemberian daripada Tuhan. Ia memberikan kepada kita segala yang baik, sehingga kita ini bisa ditinggikan pada waktunya. Orang yang rendah hati akan ditinggikan pada waktunya. Dan juga di ayatnya yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Tentunya pada saat ini kita sebagai seorang yang muda masih tetap terus dalam proses belajar. Dan dalam kehidupan kita pada saat ini kita tidak terlepas dari yang namanya belajar. Terkadang kekhawatiran yang ada dalam diri kita terlalu berlebihan bisa menjadikan diri kita ini menjadi seseorang yang mungkin kurang percaya diri. Ia tahu sebenarnya apa yang menjadi bakatnya, talentanya, tetapi ia kurang percaya diri karena ia tidak mau mengembangkan dirinya ini. Karena ia menganggap bahwa dirinya ini sudah bisa, tetapi ia lupa bahwa diri kita ini tetap terus belajar dan belajar. Wajar kalau kita punya kekhawatiran, tetapi kekhawatiran jangan di atas daripada kemampuan kita. Sebab ketika kita punya kekhawatiran dalam hidup kita, dalam masa depan kita, tetapi Tuhan memberikan suatu janji kepada kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Dan yang ke-8, di ayatnya yang ke-8 mau mengingatkan kepada kita agar kita bisa sadar dan berjaga-jaga. Dikatakan di situ, lawanmu si iblis. Ia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa di situ? Kita diajar untuk lebih sadar akan siapa diri kita. Kita diajarkan untuk tetap terus berjaga-jaga bahwa lawanmu ini adalah iblis yang tentunya memberikan tipu daya godaan yang besar bagi kita. Kalau kita tidak mampu untuk dapat mempertahankan iman kita yang teguh. Jelas sekali dikatakan di ayatnya yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu
bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada satu senjata yang bisa kita keluarkan untuk melawan si penggoda, iblis yang jahat, kalau kita tidak punya iman yang kuat dan teguh. Oleh sebab itu mengapa kita diajarkan pemuda remaja untuk diberikan ruang di dalam gereja ini, agar mereka ini bisa terlibat dalam setiap pelayanan, agar mereka ini tidak hanya pintar tadi atau punya pendidikan secara akademis, tetapi tidak punya akhlak yang baik dalam hidupnya. Oleh sebab itu, kuncinya ialah dengan iman yang teguh. Kalau kita punya iman, maka rasa kekhawatiran tadi, rasa takut akan bisa kita hadapi, karena kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Sehingga ditutup lagi, dan Allah sumber segala kasih karunia katanya yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, hanya Dialah yang akan melengkapi kita. Dialah akan meneguhkan kita, menguatkan dan mengokohkan kamu, supaya kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya di dalam buah-buah penderitaan itu akan ada yang kita petik dalam hidup kita. Sehingga dengan kata lain di situ dikatakan bahwa Allah katanya sumber segala kasih karunia. Dia yang sudah panggil kita ini untuk menjadi alat di tangannya. Ia sudah panggil pemuda kita pada saat ini untuk menjadi alat di tangannya, untuk menjadi perpanjangan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Dan tentu ada janjinya kepada kita semua. Ia akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan serta mengokohkan kamu. Kurang apa lagi janji yang sudah Allah berikan itu. Ia tidak hanya sekedar panggil kita lalu kita menunaikan tugas kita, karena Ia tahu bahwa di dalam dunia ini tidak terlepas dari namanya penderitaan. Dan kalau orang tidak sanggup dalam penderitaan, ia akan mudah saja menyerah, tidak mampu, karena imannya tadi masih lemah. Tetapi kalau ia sudah punya iman yang kuat, yang teguh, yang kokoh, maka ia akan merasakan bagaimana Allah itu luar biasa, melengkapi dia, menyertai dia, meneguhkan dia, menguatkan, mengokohkan dia, sehingga menang melewati penderitaan yang ini. Dan ditutup di ayatnya yang ke-11, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Karena kuasa daripada Tuhan itu tidak terbatas adanya. Mungkin kuasa dari yang lain ada batasnya, tetapi kasih setia Allah, kuasa daripada Allah itu tidak terbatas dalam keadaan apapun. Walau tentunya keadaan bisa membuat kita berubah, tapi kita diajarkan untuk tidak berubah. Jangan keadaan yang membuat kita berubah, tapi bagaimana kita yang sudah dilengkapi, diteguhkan, dikokohkan tadi, yang telah dikuatkan tadi, untuk bisa merubah keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memberitakan Injil adalah hakikat keberadaan gereja, dan harus ada upaya-upaya maksimal untuk bagaimana membawa pemuda remaja ini untuk bisa lebih tertarik lagi ikut serta dalam pelayanan gereja. Ada tugas kita sebagai orang tua agar kita bisa tetap terus mendorong, mendukung, mendoakan anak-anak kita dan memberikan fasilitas yang penuh agar mereka ini juga punya
masa depan yang baik. Biarlah kita bisa menjadi pemuda yang ceria, yang penuh dengan bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab kita, dan biarlah kita boleh punya iman yang kokoh. Kita diajarkan untuk tetap terus berbagi kasih, sukacita, dan kita juga bisa memberikan berkat kepada sesama, dan bagaimana kita juga bisa untuk dapat memperhatikan ya anak-anak kita. Selamat merayakan Hari Pemuda GKE. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati dan diri kita. Kita akan masuk dalam doa syukur kita atas kebenaran firman Tuhan, dan nantinya untuk melanjutkan doa syafaat kita berdoa. Kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan bagi kami pada kesempatan pagi hari ini sudah mengajarkan dan mengingat kami begitu banyak hal, agar kami bisa tetap fokus untuk dapat menjalankan kehidupan kami dengan baik. Kami sebagai orang tua, Tuhan yang memampukan kami agar kami ini tidak hanya membesarkan anak-anak kami, memberikan dengan fasilitas-fasilitas yang kami sediakan, sehingga membuat mereka ini bebas untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi kami mau mereka bisa mempergunakan segala fasilitas-fasilitas yang kami berikan ini, agar mereka bisa menemukan bakat talenta mereka masing-masing, sehingga mereka tidak menyia-nyiakan masa muda mereka pada saat ini ya Tuhan. Mereka tidak hanya diberikan kemampuan untuk dapat mengejar pendidikan mereka, masa depan mereka, tetapi mereka juga punya kerinduan agar mereka boleh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Mereka bisa punya iman yang kuat dan teguh, agar mampu melawan godaan-godaan dari si jahat, yang tentunya godaan-godaan ini yang menawarkan segala sesuatu yang baik, tetapi sifatnya hanyalah sementara. Tetapi biarlah ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini kami boleh sungguh-sungguh diajarkan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak hanya memanggil kami, tetapi Engkau yang punya kuasa melebihi dari apapun. Engkau yang akan melengkapi kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan mengokohkan kami, sehingga kami tetap kuat dan menjalani kehidupan ini dengan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami juga hendak mendoakan bagi setiap pengurus dan program apapun yang sudah dirancangkan, yang berjalan pada saat ini, baik program bagi KPRP Majelis Sinode, KPRP Majelis Resort, dan di setiap SPRP, di setiap majelis jemaat masing-masing. Biarlah ya Tuhan, pengurus ini juga boleh menunaikan tugas mereka dengan baik, dan setiap program boleh berjalan dengan baik, dan semua itu hanya untuk mendatangkan kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan sajalah. Kami juga mau mendoakan bagi generasi muda dalam pergumulan mereka. Tentu ya Tuhan, pada saat ini banyak sekali pergumulan yang sedang mereka hadapi. Biarlah dalam melewati pergumulan ini mereka tetap terus bisa mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam masa-masa pendidikan mereka, dalam masa-masa mereka ini mencari jati diri mereka, biarlah ya Tuhan dalam masa pendidikan anak-anak kami ini bisa dijadikan sebagai anak yang berbakti, anak-anak yang punya akhlak yang baik, punya sopan santun yang baik. Mereka tidak hanya pintar dalam dunia pendidikan,
tetapi mereka juga bisa mengembangkan dari segala apapun yang boleh mereka terima dalam pendidikan. Mereka punya cita-cita yang baik, masa depan yang baik. Kami percayakan ya Tuhan mereka, agar mereka boleh tetap terus mengingat Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka tetap semangat berjuang untuk meraih keberhasilan mereka, sehingga anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang sukses, berhasil, dan bisa membawa nama baik dimanapun mereka berada. Kami juga serahkan dalam setiap pergaulan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh bergaul dengan baik, dengan bijak. Karena kami sadari dalam pergaulan yang tidak baik tentunya akan merusak masa depan, kehidupan dari anak-anak kami. Biarlah mereka bisa memilah mana yang baik dalam hidup mereka, mana yang harus mereka lakukan, dan mana yang tidak baik, yang tidak harus mereka lakukan, dan apa yang harus mereka tinggalkan. Kami serahkan masa depan dan cita-cita anak kami ya Tuhan, semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah mereka siap menjadi bejana yang baik, yang siap dibentuk untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kami yakinkan ya Tuhan, serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian juga ya Tuhan dalam partisipasi kaum muda dalam pelayanan di gereja, masyarakat, dan di negara. Biarlah anak-anak muda kami ini bisa menjadi anak-anak yang punya keberanian, tanggung jawab, dan percaya diri ketika mereka harus ikut serta dalam partisipasi dalam pelayanan di gereja, masyarakat, dan di negara. Mereka bisa menjadi wadah di tangan Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam dunia ini. Mereka bisa menjadi anak-anak yang ceria, bertanggung jawab, dan punya segala sesuatu yang telah Tuhan rancangkan dalam setiap kehidupan mereka. Dalam peran gereja dan orang tua juga ya Tuhan, dalam membantu pertumbuhan generasi muda, biarlah di mana gereja ini dalam segala hal yang boleh mereka berikan, mereka juga tetap terus semangat. Bagi orang tua juga dalam membantu pertumbuhan generasi muda GKE, mereka bisa mendorong, memberikan semangat, memberikan pengajaran yang baik, pengalaman-pengalaman yang baik, agar bisa membantu pertumbuhan bagi generasi muda pada saat ini. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan anak-anak muda yang ada di jemaat GKE Barimba pada saat ini. Tuhan yang boleh menjadikan mereka ini sebagai orang-orang muda yang indah pada waktunya. Mereka boleh menaruh pengharapan dan keyakinan hanya kepada Tuhan. Mereka juga boleh mengingat Tuhan dalam apa yang mereka kerjakan dalam sepanjang kehidupan mereka, dalam hari-hari yang mereka jalani. Dan biarlah juga ya Tuhan, dalam setiap hal yang boleh mereka taruhkan, Tuhanlah yang memegang kendali dalam kehidupan anak-anak muda yang ada di tempat ini. Dan saat ini juga kami mau menyerahkan kehidupan pemimpin-pemimpin kami, bangsa dan negara kami, mereka yang boleh memimpin bangsa dan negara kami Kalimantan Tengah pada saat ini. Biarlah Tuhan yang boleh menjaga, memelihara mereka. Mereka boleh memimpin dengan adil dan bijak, dijauhkan dari segala perselisihan, perseteruan, perbedaan. Dan biarlah ya Tuhan, Kalimantan Tengah pada saat ini dijauhkan dari bencana, dari segala hal apapun. Dan biarlah semua masyarakat yang ada di dalamnya bisa mendapatkan damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan nyatakan di dalamnya. Kami juga serahkan bagi setiap pendeta, vikaris, penatua dan diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, pekabaran Injil, dan siapapun Tuhan
yang boleh melayani dalam gereja Kalimantan Evangelis pada saat ini. Pakai mereka dengan apa yang mereka miliki pada saat ini. Biarlah mereka boleh tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka melayani, mengabdikan seluruh kehidupan mereka. Dan biarlah ya Tuhan mereka lebih kuat dan mampu lagi menghadapi tantangan rintangan yang sedang mereka alami dalam setiap pelayanan mereka. Keluarga mereka yang tetap terus mendukung dalam setiap pelayanan, diberkatilah mereka ya Tuhan, agar apapun yang dilakukan oleh setiap hamba-hamba Tuhan, dukungan dari keluarga lah, dari orang-orang yang dicintai kasihi sangatlah penting bagi setiap pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan bagi saudara-saudari kami, jemaat Tuhan yang sedang berduka cita, mereka yang harus mengalami kenyataan kehidupan dipisahkan dari orang-orang yang mereka cintai kasihi. Tapi biarlah ya Tuhan, yang berduka Engkau kuatkan, hiburkan, sehingga mereka dalam menghadapi penderitaan, kedukacitaan tidak merasa sendiri, melainkan Tuhan sebagai penolong yang setia, yang merangkul mereka, menghibur dan menguatkan mereka. Bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, biarlah mereka tetap semangat berjuang melawan sakit penyakit yang mereka alami. Dan biarlah mereka kembali pulih dan kembali disehatkan untuk bisa melanjutkan segala aktivitas rutinitas mereka seperti biasanya, karena Tuhan yang boleh menolong. Bagi saudara-saudari kami juga yang boleh bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran dalam kehidupannya yang telah Tuhan tambahkan, bagi saudara kami, anak terkasih kami Rafael Fabiano yang boleh berusia ke-13 tahun. Biarlah ya Tuhan, anak terkasih kami Rafael ini boleh diberikan kesehatan, kekuatan dalam setiap kehidupannya. Ia tetap boleh terus bersyukur, bersuka cita. Dan biarlah juga ya Tuhan segala yang baik Engkau tambahkan dalam kehidupannya. Kami juga mau menyerahkan untuk 1 minggu ke depan kehidupan kami pada saat ini. Tuhan yang boleh menjaga, memelihara kami, melindungi kami dan menjauhkan kami dari hal-hal apapun. Dan biarlah kami boleh diajarkan untuk tetap terus semakin dekat dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami serahkan sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, jemaat Tuhan yang boleh hadir pada saat ini, atau jemaat Tuhan yang boleh beribadah di rumah mereka masing-masing, kami yang boleh melayani juga pada pagi hari ini. Biarlah semua kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan seru kami. Kami serahkan segala-galanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang boleh memberikan kepada kami segala yang baik, dan biarlah berkat Tuhan juga boleh mengalir dalam hidup kami, dalam segala usaha pekerjaan kami, dan biarlah pelayanan kami untuk 1 minggu ke depan ini boleh diberkati semuanya. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus sajalah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberi, mempersembahkan syukur kepada Tuhan dengan sukacita dan sukarela, seraya mengingat bahwa pelayanan bagi kaum muda gereja memerlukan dukungan anak.
sehingga berdampak bagi kaum muda, gereja, masyarakat, negara, dan ciptaan. Mazmur pasal 96 ayat 8 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala yang kami miliki berasal daripadamu. Oleh sebab itu, pada saat ini kami hendak menyatakan syukur kami kepadamu melewati persembahan yang akan kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan, dan juga Engkau memberkati apa yang masih ada pada kami. Bersamanya juga kami mempersembahkan seluruh keberadaan kami untuk menjadi alat di tangan-Mu. Terimalah persembahan syukur kami ya Bapa. Amin. Mengiringi persembahan yang kita kumpulkan, kita menyanyi lagu Aku Diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
Marilah kita berdiri bersama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan berkat Tuhan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan